Kalau menceritakan pengalaman pribadi sebagai penyintas, saya juga belum dikatakan sempurna karena kondisinya masih sedang berlangsung. Ya. Jadi ternyata yang menarik itu adalah nilai CT itu bisa naik turun. Ya, saya udah menjumpai 3 orang, bukannya naik malah turun. 4 orang mungkin, termasuk saya sendiri. Nah, ini situasi mental kita betul-betul siapkan. Itu kunci pentingnya. Jadi kita harus menyiapkan diri kita semua kemungkinan musibah, baik mental, spiritual, fisik, dan sosial. Ini kata kunci yang saya hayati betul, ya. Karena semua yang sudah terjadi takdir dan ternyata dinamik COVID ini agak berbeda dan menarik sekali. Dan saya juga menulis, saya kena COVID-19, tapi ternyata masih ada 1 juta alhamdulillah dan banyak hikmah. Jadi inilah akhirnya membuat kita terus bisa bertahan walaupun diinfus ya yang sangat panas sekali. Saya pakai azitro dan hari ke-9 tadi saya gambarnya ada lepas karena bengkak semua. Ya. COVID ini merawatnya lama sekali. Ya, ada teman saya sampai 20 hari. Saya 14 hari pulang. Ada yang lama lagi, bahkan ada yang pulang paksa karena gak tahan lama di rumah sakit. Macam-macam, bahkan ada yang meninggal. Jadi aspek emosi ini perlu dikelola, aspek mental ini. Ya. Jadi saran saya dalam konteks ayat tadi, dalam ketenangan emosi, kesendirian. Karena begini, ini penting sekali nih. Ternyata perawat ya nggak selalu datang, pakaian sekali pakai dibuang, ya mahal sekali harganya, makainya juga lama. Artinya memang banyaknya sendirian kita di rumah sakit itu. Ya, ditengok berapa kali sama petugas dan kita sendirian. Nah, dalam kondisi kesendirian itu dibangunlah mental kita. Salah satunya adalah untuk menguatkan mental itu, nah ini, bawalah pakaian orang yang dicintai untuk merangsang pikiran dan emosi positif. Ya. Dan juga jangan pakaian yang baru dicuci. Ya, bajunya Nabi Yusuf tadi itu ada baunya. Ya. Nah, ini bagi yang sudah berkeluarga ini sangat penting sekali. Karena untuk hopelessnya, menambah semangatnya, ya, ini penting sekali. Baju, cinta, obat, dan pengalaman. Yang terakhir pengalaman isoman ini sekarang saya udah pulang. Jadi saya biasanya memang aktif di pertanian, kemudian ngisi waktunya ya selain ibadah, tilawah, saya olahraga, kemudian ada di lantai 2 dan ada macam panggung itu, balkon, bisa olahraga. Nah sekarang mulai banyak nanam ya, sudah nanam beberapa tanaman, memulai untuk mencari aktivitas yang positif. Ya. Dan yang terakhir, memang banyak tadi nasihat-nasihat para pakar, para ahli, memang menghadapi takdir dan apesnya hidup, kita tidak tahu kapan kita kena. Orang saya juga pakai masker terus istilahnya, nah, apesnya ya dan takdirnya. Ya. Dan sepertinya vaksin inilah adalah tadi yang disampaikan oleh gambarnya tadi, jawaban yang paling penting. Ya. Ingat, setiap kita punya hak untuk hidup sehat, tapi ternyata beberapa orang tidak mampu mendapatkan hidup sehat karena tidak bisa mempertahankan kondisinya. Ya. Ini ada 4 gambar torak teman-teman dekat saya, ada yang 2 Mas Aisu yang meninggal tidak ada foto toraknya, saya punya. Yang kedua adalah ini semuanya bisa baik ya, dan saya berharap mari saya, Anda, dan siapa saja bisa kena COVID. Masalahnya bertahankah kita dalam menghadapi takdir, ujian dan cobaan ini. Ya. Karena ternyata sakit sama, COVID. Tapi tubuh kita berbeda. Reaksi kita berbeda. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang belum kena? Nah, oleh karena itu, vaksin adalah salah satu solusi yang penting untuk kita pahami, karena kondisi masyarakat masih banyak yang tidak paham. Dan terakhir, akhirnya belajar terus, baca pengalaman saya buka dari Mr. Tung, ternyata sama, anak saya itu minum banyak ya, cepat terselesaikan. Jadi tertentu juga demikian, jadi air hangat, banyak minum, itu kunci daripada kita mendapatkan obat-obat yang malah memberikan beban ke ginjal kita dan seterusnya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.